Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, ini minggu yang kedua. Saya mengucapkan selamat datang di Youth Impact. Buat yang kedua kali, iya betul ya Kak? Siap. Minggu lalu kita ketemu Kohiman, ketemu Pastor Iman, ngomongin tentang berjalan sama Tuhan. Keintiman dengan Allah adalah prioritas tertinggi yang akan menentukan dampak kita untuk kehidupan. Kira-kira kayak gitu yang saya ringkas dari uploadan teman-teman di Instagram. Nah, boleh dikoreksi, nanti kirim di bawah sini ya. Karena kayaknya beda deh. Hah? Di blur? Nggak ketok berarti. Oke. Nah, siang ini saya mau meneruskan aja. Jadi Koiman itu kemarin briefing buat nanti teman-teman boleh pinjem deh kalau mau ikut baca. Di sini juga ada beberapa kolom yang kosong yang bisa diisi. Nanti di copy aja, kalau enggak di copy nanti ini kita coret-coretnya banyak banget. Nah, ini nerusin dari ini 30 prinsip kehidupan. Wah, banyak ya, 30. Kemarin yang pertama, nah ini yang kedua. Tapi kita cerita-cerita aja ya, kita sharing-sharing. Aku kemarin nerimanya dari Koiman itu singkatnya, kita kan diarahkan tuh buat lebih intim sama Tuhan. Tadi kita sudah ngomong tuh, keintiman itu yang dengan Allah adalah harusnya jadi prioritas kita, karena itu semua berdampak nantinya buat kehidupan. Terus Koiman itu ngundang ke depan, Anton juga diundang maju ya, Golden juga ke depan nih. Kemarin minggu lalu. Hah? Anton enggak? Oh, Chris ya? Lupa kadang-kadang. Oh, Kori juga. Apa semua yuk? Tapi saya ingatku semua masuk ke depan karena foto. Yang aku ingat, karena kemarin Zi juga nangis. Kami bertiga diundang maju. Nah, terus Koiman kasih pertanyaan kan, kapan mulai persiapan buat nyambut Zi gitu. Dari pertanyaan itu tuh aku dapat insight malah teman-teman. Baru sadar kalau aku, ayah yang tidak sempurna ini, ternyata memang mikir ini itu, nyiapin ini itu buat keperluan Zi. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Benar gak? Benar ya? Sejalan sama khotbah minggu pagi yang di minggu lalu, kita tuh diingetin kalau Tuhan itu sudah menyediakan semuanya yang kita perlukan. Bahkan sebelum manusia itu dibentuk, semua sudah disediain. Jadi kalau dibagi dari 6 hari yang ada kan, di hari 1 sampai 3 itu ada sangkutnya sama hari berikutnya, dan semuanya itu dipersiapkan buat kita. Ada amin? Amin ya. Nah, teman-teman sadar atau enggak, harusnya sadar sih. Bahkan saat ujian datang dalam setiap hidup kita, ternyata jawaban sebenarnya sudah ada. Iya enggak sih? Nah, teman-teman, dan kita bisa panggil Jehovah Jireh. Itu kalau teman-teman baca di Alkitab, nama itu pertama disebut oleh Abraham di atas Gunung Moriah saat Tuhan kasih challenge ke dia mengorbankan anaknya yang dinanti-nantikan itu, yang paling dikasih, Ishak. Terus pertanyaan buat teman-teman, jadi berapa banyak di sini yang percaya kalau Tuhan tuh sudah menyediakan segalanya yang kita perlukan? Amin. Amin. Golden enggak percaya? Percaya kan? Wah, ada, baiklah. Nah, kalau kemarin ditanya tentang persiapannya, ya aku mau
cerita sedikit lah. Sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 toh? 14, tanggal 14. Nah, aku mau bersaksi sama teman-teman hari ini tuh, kan kami sudah nggak bertiga. Aku, Tuhan, Martinda, Tuhan, aku. Nah, tapi sekarang sudah ada Z. Nah, Z ini ya kalau teman-teman yang dekat ngikutin, dia sudah melewati 2 kali tanggal 6. Dia sudah lewat 2 kali tanggal 6. Jadi dia lahir di dunia ini 2 bulan lebih 8 hari. Benar ya? Di tanggal 14 ini 2 bulan lebih 8 hari. Kalau ditambah 9 bulan sebenarnya belum genap 1 tahun. Nah, si hidup. Nah, sekarang yang awal-awal tuh dia mau pakai dot. Jadi kita siapin dot. Lebih suka sekarang nggak mau pakai dot. Nggak mau pakai dot. Dia sekarang suka langsung ke sumbernya. Sebenarnya itu meringankan kami juga sih, nggak perlu nyuci dot gitu ya. Nggak perlu repot-repot nyuci. Tapi itu sih sekarang. Terus sekarang sih berangsur-angsur punya waktu tidur. Sekarang punya waktu tidur. Nah, kita masih terus kalau mau dibilang praktek juga bisa lah buat ngatur waktu tidurnya sih. Martinda sih sebenarnya yang banyak kerja, yang banyak. Jadi kita discuss gitu, karena saya kerja, Martinda full time di rumah. Dia yang bantu sih buat atur pola tidurnya. Jadi siang main gitu, sore kasih kegiatan, jadi malam dia bisa lebih banyak istirahat, karena itu tuh penting banget buat pertumbuhannya sih. Kenapa sih? Karena gini teman-teman, selama Z belum punya kesadaran penuh, maksudku gini, usia-usia sekarang ini tuh Z nggak inget tentang kejadian gitu, nantinya dia nggak inget tentang apa yang dulu yang aku lewatin gitu, dia nggak ingat. Tapi Z itu punya memori tentang rasa sama emosi selama yang dia lewatin ini. Kalau aku nggak salah, teman-teman boleh koreksi, 0 sampai 3 tahun lah mungkin. Nah itu, dia akan menyimpan itu semua, emosi, terus rasa yang dia udah lewatin di tahun-tahun awalnya dia gitu. Nah, kami berusaha sih untuk taruh semua hal baik buat dia. Nah, doa kami semoga itu tuh masuk ke bawah sadar dia, jadi bekal buat kehidupan dia. Ya, aku minta tolong teman-teman juga sih, kalau boleh dukung kami dalam doa. Amin. Amin, amin, amin. Oke, kita buka yuk, Keluaran 19, ayatnya yang kelima. Yang sudah katakan UY, sudah dapat? Keluaran 19 ayatnya yang kelima. TB, Keluaran 19. Sudah dapat? Oh sudah, ya sih, oke sih. Sudah dapat. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Ini jadi pertanyaan juga Koiman pagi tadi. Nah aku mau tanya juga ke teman-teman. Gimana sih 2024? Awal-awal ini gimana? Menyenangkan kah? Atau mau ngulang 2023? Gimana Le? Hah? Ulang, keluarin kasetnya, masukin lagi. Ulang lagi.
Resolusi 23 sudah banyak yang di checklist? Sudah atau hanyut banjir? Sudah ya, sudah. Manut dalane, oke. Selagi awal bulan, teman juga ingetin masih ada waktu kalau teman-teman masih berkutat di situ ya dirapikan lagi. Semoga udah banyak ya checklistnya ya. Yang ini sudah, itu sudah. Nah pertanyaan lagi nih, kalau tentang kan kita Kristen ya, kalau hubungan sama Tuhan itu masuk checklist nggak sih? Masuk nggak? Masuk ya? Apa aja tuh tentang hubungan sama Tuhan yang teman-teman sudah tulis? Semoga itu masuk juga ya. Kalau belum 2024, yuk dimasukkan di situ jadi headline. Jadi 1, 2, 3 ada lagi 1, 2, 3 gitu ya. Ya teman-teman bisa masukkan itu. 2024 ini mari kita menantang diri sendiri untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang pasti menaati tentang perintah-perintah Tuhan. Aku sih cuman mengingatkan tetap terus berdoa waktu teman-teman buat checklist, karena kan ya kalau nggak sama Tuhan itu kayak jadi agenda sendiri dan ya semoga nggak bertentangan sama apa yang Tuhan lagi pengen dikerjakan dalam hidup kita ya. Nah teman-teman perlu sadar kalau ternyata ini mungkin info ya, atau teman-teman sudah tahu di luar sana tuh banyak yang menyangkal tentang adanya Tuhan. Ini mungkin kita sendiri juga loh, melakukan segala sesuatu tanpa menyertakan Tuhan atau pakai kekuatan sendiri, sepertinya definisinya sama deh tentang kita nggak percaya sama Tuhan. Nah tapi aku mau ingetin teman-teman, kan kita orang percaya, kita Kristen ini, pengikut Kristus kan. Siapa sih ini Kristen? Kristen? Nah, siap, puji Tuhan. Nah kita ini percaya kalau harusnya kita percaya kalau Tuhan itu punya kehendak, dan apalagi kita kan sudah ditebus. Amin, percaya? Kita sudah ditebus, harusnya kita mengizinkan Tuhan karena dia berhak banget buat sepenuhnya ngatur, sepenuhnya pegang kendali tentang kita. Karena kita ini sudah ditebus, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Harusnya percaya banget sama Tuhan itu jadi prioritas. Oke? Ya mungkin 2023 kita banyak ngandelin kekuatan sendiri deh, tapi mumpung masih awal 2024, ayo itu jadi prioritas kita. Siapa setuju? Ya kita coba dulu, nggak bisa coba lagi, nggak bisa coba lagi. Jangan lupa juga apa tadi? Doa ya, percaya, berdoa, sertakan Tuhan. Karena kalau pakai kekuatan sendiri apa? Sia-sia teman-teman. Amin. Kayaknya aku akan banyak tanya deh. Pertanyaan selanjutnya, kapan teman-teman terakhir merespon arahan Tuhan? Kita sampling sedikit boleh? Kak Roy? Kapan terakhir merespon, atau udah lupa ya? Enggak mungkin ya. Kapan terakhir kita merespon? Kapan terakhir Kak Roy merespon arahan Tuhan? Arahan Tuhan tuh sing piye? Pernah enggak? Pernah enggak? Iya pertanyaannya gitu sih, emang arahan Tuhan itu seperti apa sih gitu ya? Nah tadi kita baca di Keluaran tuh kan ngomongin tentang perjalanan Israel sama Musa ya. Di situ juga ada Tuhan ngomong sama Musa gitu kan. Nah memang nggak selalu sih arahan Tuhan itu langsung kayak, wahai anakku Kris, pergilah ke minimarket, belilah minuman berkarbonasi berwarna hijau yang ada lemon-lemonnya, seperti yang sering dibeli WW. Nah, nggak selalu gitu, tapi mungkin bisa jadi itu datang ke teman-teman. Nah,
Yang simpel-simpel aja nih, mungkin yang lagi sekolah kan sering terjadi. Aku rasa sering terjadi ya. Nah, mungkin kita melewatkan ini. Ini contoh simpel sih di sekolah. Baru datang masuk kelas, terus tiba-tiba baru duduk nih naruh tas, nyenggol. Apa ini? Sewot sekali gitu. Atau kita yang orang-orang yang bermurah hati dipinjam alat tulis, terus waktu dikembalikan habis. Atau dipinjam pensil, dikembalikan patah. Atau persiapan ujian. Teman-teman yang lagi tes atau apa, nah memilih belajar atau nanti aja, tanya teman. Atau belajar mempersiapkan kata kunci sendiri, bikin contekan maksudnya. Nah, coba renungin bentar deh, direnungkan sebentar. Kalau mau ditulis juga boleh, jadi bahan. Teman-teman nanti cerita di sisi juga boleh. Teman-teman cerita tentang kemenangan deh, tentang kemenangan ngelewatin ceritaku simpel yang tadi itu, beberapa contoh tadi. Seberapa sih teman-teman berhasil ngelewatin itu? Maksudku dari contoh-contoh tadi, apa sih respon yang teman-teman lakukan gitu? Kalau kan tadi contohnya yang awal nggak selalu Tuhan itu langsung direct. Ya perintah-perintahnya tuh ada di setiap perjalanan yang kita lewatin gitu. Tadi waktu disenggol responmu apa sih? Langsung marah kah? Langsung nyolot? Kamu gigit langsung temanmu itu? Atau tadi waktu dipinjam penanya, dipinjam alat tulisnya, kembalinya kosong, kamu juga marah-marah gitu, minta ganti rugi, nggak bisa, aku mau dibelikan pabriknya sekalian. Gitu kan, kasihan. Tuh, jadi responnya kita tuh gimana sih ngelewatin hal-hal yang teman-teman lewatin sendiri gitu. Ya coba deh direnungin. Nanti cerita di sisi ya tentang kemenangan kamu. Kan kalau kemarin sudah kelewatan, ya coba nanti beberapa hari atau minggu ini kalau ada sesuatu, nah diceritakan tuh, aku berhasil kak buat nggak emosi gitu atau apalah. Teman-teman bisa ganti dengan contoh-contoh kehidupan yang teman-teman lewati sendiri. Belajar buat nahan. Terus di situ ada doa, teman-teman juga bisa sisipkan. Saat nggak langsung merespon itu, masuk sedikit ke dalam dirimu. Iya kan, karena Roh Kudus di dalam kita, amin. Nah, berdoa deh, komunikasi sama Roh Kudus. Aku harus respon apa sih gitu. Ya memang nggak langsung kita bisa punya habit yang baru ya, tapi saya percaya pelan-pelan kalau teman-teman banyak komunikasi sama Roh Kudus, kita akan jadi duta-dutanya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita baca lagi yuk. Ini tak bacain dari depan ya. Berarti kan kita baca Keluaran ayatnya yang kelima. Ceritanya tuh kayak gini. Ini waktu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Jadi pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ayat yang kedua, setelah mereka berangkat dari Rafidum, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Ayatnya yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadanya. Ayat kelima tadi kita sudah baca. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri
dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itulah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, coba berhenti dulu sampai sini. Aku kalau saat aku baca ini toh teman-teman, ini seperti bangsa Israel lagi cinta-cintanya sama Tuhan. Kita lanjut ya. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, ayat 8 kita baca bareng-bareng yuk. Sudah siap? 2, 3. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa ini kepada Tuhan. Kita berhenti sampai situ dulu. Habis lihat banyak banget mukjizat, lihat banyak yang dilakukan Tuhan, jatuh cinta nih kayaknya bangsa Israel sama Tuhan. Sudah dikeluarkan dari bangsa Mesir ya, keluar dari Mesir. Terus ayat 8 tadi kita baca apa? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Wow, ini ramai, suaranya keras banget nih. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wih, hebat ya. Aku berkaca banget sih. Semoga teman-teman juga ya. Ini kayak kita banget gak sih? Pulang dari retret atau habis altar call nih. Atau apalah hal-hal yang rohani yang kita terima ya. Yang kita banget tuh, kita habis dapat nih gereng banget nih, dapat feel-nya banget. Lagi kata orang Suriname kobong banget nih. Lagi kobong api Tuhan. Atau ini, kita habis terima mujizat. Nah, saat kita sharing atau teman-teman mungkin dengar Tuhan ngomong atau kamu langsung berjanji ya. Biasanya kita akan keluar ayat ini ya. Nah, kita banget memang kita tuh seringkali. Kita jawab dengan suara lantang mungkin, Tuhan segala yang Tuhan katakan akan kami lakukan. Wih, langsung penasaran. Kita banget ya ayat ini ya. Nah, ya aku mau ingetin teman-teman aja kalau hidup tuh lagi enak-enaknya jangan lupa sama Tuhan. Kalau hidup lagi pahit-pahitnya jangan cepat-cepat ngomel. Jangan lupa Tuhan juga. Jangan cepat mudah marah. Terus tahan. Kita belajar buat di usia-usia kita ini kita nahan buat apa sih yang keluar gitu. Enggak langsung ya diajak ngobrol apa, oh nggak enak ini nyenggol egoku nih, langsung keluar. Nah kita belajar tahan, masuk dalam doa. Ya singkat aja Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan gitu. Diem aja, ya udah diem aja. Ya nanti pelan-pelan teman-teman latih itu bisa kok kerasa gitu. Nanti kamu lama-lama tahu apa yang harus kamu lakukan. Awal-awal salah, ya gak apa-apa, gak apa-apa awal-awal salah. Yang penting kamu punya kamu berusaha buat dekat gitu. Siap? Mumpung 2024, mari kita coba ya. Kalau gagal, coba lagi. Kalau masih gagal, coba lagi. Firman-Nya bilang kita tuh gak mungkin jatuh terantuk, ya gak sih? Dia Tuhan akan terus pegang kita. Kalau gagal, coba lagi ya. Oke. Menurutku satu kali teman-teman akan sadar kalau waktu kamu coba lagi, gagal coba lagi, sebenarnya kita sudah ada di level-level yang udah naik dari sebelumnya. Begitu, karena kita berpaut sama Tuhan. Nah,
Kalau teman-teman baca nanti lanjut deh, teman-teman boleh lanjut ya baca itu di pasal 19 lalu nanti lanjut ke 20. Kan tadi aku bilang ini kayaknya itu sayang-sayangnya ya Israel sama Tuhan gitu. Nah makanya Tuhan kasih ketetapan-ketetapan. Mungkin apa? Teman-teman tahunya apa? 10 hukum Allah, 10 hukum Tuhan, 10 hukum Taurat. Kalau kita baca judulnya itu ke-10 firman sih. Nah apa aja? Banyak ya. Nanti cerita di sisi ya. Apa aja sih hukum-hukumnya itu? Terus teman-teman udah ngelakuin yang mana gitu. Yang susah itu ini ya. Membunuh nggak mungkin lah, walaupun nyamuk mungkin ya. Tapi kita kalau teman-teman baca ada menginginkan milik orang lain, terus berdusta, itu kalau sekarang tuh sebenarnya membunuh sekali ya, membunuh hati teman-temanmu. Jadi kita kembali ke awal tadi, mari kita tahan, mari kita coba berdoa, masuk dalam doa sebelum kita merespon. Oke. Kalau boleh aku bilang siang ini tuh ketaatan adalah bagian penting banget dari kehidupan. Karena jika gagal atau berhasil, keduanya itu punya dampak. Benar gak sih? Ya buat kita, buat orang lain, kedua-duanya gagal berhasil semuanya ada dampak. Tapi kita pasti pilih berhasil toh? Benar gak sih? Tapi kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Jangan takut teman-teman. Waktu gini loh, kita mau nuruti Tuhan kan. Kadang struggle-nya itu, kalau aku ikut Tuhan, nanti yang tak pengini, semua yang tak inginkan malah enggak tercapai gitu. Atau kalau ikut Tuhan, nanti yang aku pengen ini emang bisa kesampaian gitu. Kadang musuhnya diri sendiri, egonya kita sendiri. Jadi jangan takut lah kehilangan sesuatu yang kita lagi pengen banget. Karena godaan, terus tantangan, masalah, semuanya itu sebenarnya kembalinya ke ego kita buat nurutin apa yang Tuhan mau, ya toh? Ya, terakhir. Pertanyaan lagi deh. Kalau kita gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Nah, berarti harusnya ada strategi buat menang. Benar? Gimana nih? Gimana caranya menang nih? Apa itu? Kasih tepuk tangan buat Hero. Mantap. Wih, betul. Bisa, itu kita bisa juga. Tapi jangan lupa juga buat sertakan Tuhan. Siap, Ero? Siap? Ya, itu jadi poin juga. Ngadepin semuanya bareng sama Tuhan. Di situ ada iman dan pengharapan akan kasih. Ya sih? Ya, bisa juga. Yang kedua, kita harus siap buat jalanin semua konsekuensinya. Iya kan, maksudnya kalau kita gagal kan ada sesuatu yang harus kita tanggung kan. Iya, jangan takut buat kita hadapin konsekuensinya. Jalanin aja, jalanin. Aku rasa itu akan jadi satu pembelajaran yang baru yang Tuhan mau kita belajar dari yang kita lewatin itu, teman-teman. Yang ketiga, jalan bareng Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar. Dan tambahin lagi, tetap angkat kepalamu. Mari bangga jalan sama Tuhan. Kita siap buat jalanin konsekuensinya, kita siap buat bertumbuh terus. Nah, karena ya aku ini mengingatkan teman-teman, Tuhan sayang sama kamu, maka dari itu Dia mendidik, maka dari itu Dia pasti menuntun kita sampai lulus. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, yuk kita bangkit diri sama-sama yuk.
Nah, yang terakhir, ayo berserah sepenuhnya sama Tuhan. Enggak cuman berhenti di menyerah, mari bangkit lebih lagi, mari siap, mari lebih berkemenangan, gitu. Siap 2024 kita peroleh semua yang Tuhan sudah rencanakan. Ikut Tuhan ya, jangan mundur, kuat dan teguhkan, kata Tuhan ke Yosua waktu dia dikasih kepercayaan untuk menggantikan Musa. Aku rasa kalimat itu juga buat teman-teman di siang hari ini.